Coba baca lagi surat Tur, ya, surat At-Tur, ya, ayat yang ke-19-20. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Mereka di sorga itu duduk sambil minum-minum di atas dipan-dipan emas dan dikelilingi bidadari yang cantik jelita. Coba bayangkan, duduknya di dipan-dipan emas, di sana minuman banyak, makanan banyak, plus ada wanita-wanita cantik. Apa tidak santai duduknya? Maka duduknya disebut muttaqiin, karena duduk yang paling nyaman, paling santai, paling bahagia, paling enjoy. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Sad, surat 38 ayat 51 sampai 52. Apa kata Allah di surat Sad 51-52? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsira wa syarab wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di dalam surga mereka duduk sambil menikmati berbagai macam buah-buahan yang banyak dan minuman yang beragam. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang matanya tidak liar, lagi umurnya sebaya. Itulah artinya surat Sad ayat 51 sampai 52. Apa yang menarik diperhatikan dari ayat ini? Kata Allah, penduduk surga itu duduk. Ya, penduduk surga itu duduk di surga. Nah, kata duduknya itu disebut dengan kata muttaqiin. Mereka duduk muttaqiin. Begini para hadirin, duduk dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata, ya, sinonimnya atau taradufnya. Ada kata julus atau jalasa, ada kata qu'ud atau qa'ada, dan ada kata ittika, ya, ittaka atau ittika. Itu semuanya berarti duduk. Nah, pertanyaannya, kenapa duduknya penduduk surga itu tidak qu'ud atau qa'id, ya, tidak jalis atau julus, tapi muttaqiin atau ittika? Apa bedanya? Begini, kata qa'ada, kalau qa'ada, ya, qa'ada itu artinya duduk dalam bentuk berpindah posisi dari yang tinggi ke yang rendah. Itu kalau qa'ada. Jadi dari berdiri ke duduk, itu namanya qa'ada. Jadi duduk dari berdiri, jadi berdiri lalu dia duduk, itu namanya qa'ada. Kalau jalasa itu dari duduk, ya, duduk kemudian dia berdiri, maka duduk menuju berdiri namanya jalasa. Jadi dia duduk, jadi duduk menuju berdiri itu namanya jalasa. Kalau duduk dari berdiri itu namanya qa'ada. Nah, ya, duduk dari berdiri itu namanya qa'ada. Kalau duduknya menuju berdiri, jadi dia duduk awalnya lalu menuju berdiri, maka duduk itu disebut jalasa. Kalau dia berdiri, duduk dari berdiri namanya qa'ada. Duduk menuju berdiri jalasa, duduk dari berdiri namanya qa'ada. Coba lihat surat An-Nisa ayat 103.
An-Nisa 103. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bila kamu selesai salat, maka berzikirlah dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Jadi qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk. Itu kenapa dalam hadis Nabi, salli qa'iman, salatlah kamu berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri baru duduk. Di situ digunakan qa'idan. Qa'iman, berdiri. Kalau kau tidak mampu berdiri, duduklah. Berarti dari berdiri ke duduk itu namanya qa'id atau qu'ud. Engkau berdiri, udah coba berdiri, tidak mampu, silakan duduk. Berarti dari berdiri ke duduk namanya qa'id atau qu'ud. Kalau jalasa itu dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Artinya kita duduk dulu, lalu menuju berdiri. Maka duduk yang tadi menuju berdiri disebut dengan jalasa. Coba lihat surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hai orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di majlis, maka berlapang-lapanglah. Bila dikatakan berdirilah dari dudukmu, maka berdirilah. Jadi majlis itu dari kata jalasa. Kenapa majlis disebut majlis? Karena duduk, dari duduk itu kita beranjak berdiri. Karena konteks ayat ini, Al-Mujadilah ayat 11 ini, konteksnya sahabat sedang duduk mendengarkan kajian Nabi, tiba-tiba ada yang terlambat yang berdiri. Maka semua yang duduk disuruh berdiri. Karena itu tempat duduknya disebut majlis. Karena majlis itu ada orang duduk, kemudian duduk itu kemudian dia beranjak berdiri, maka duduk untuk berdiri itu disebut dengan jalasa atau julus, tempatnya disebut majlis. Itu bedanya. Nah, di sisi lain, ini bedanya ya, kalau qa'ada itu digunakan untuk duduk dalam durasi panjang. Jadi kalau durasinya lama itu disebut dengan qa'ada. Jalasa itu duduk dalam durasi pendek. Itu kenapa misalnya begini. Nanti baca An-Nisa 60 ya. An-Nisa 60. Wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyada'na siyabahunna. Jadi wanita yang sudah banyak duduk, yang sudah lemah, yang fisiknya sudah tidak punya kekuatan lagi, itu disebut dengan al-qawaid minan nisa. Ya, al-qawaid minan nisa. Ya. Qawaid itu artinya yang sudah banyak duduk. Jadi perempuan yang sudah lemah, yang sudah tidak lagi punya kekuatan, bahkan dia tidak mau lagi menikah, tidak berkeinginan lagi untuk punya pasangan, karena dia tidak bisa lagi berdiri lama, tidak bisa lagi kemana-mana, duduk lebih banyak daripada berdiri, maka perempuan yang duduknya lebih banyak disebut al-qawaid, ya, wal qawaid minan nisa. Jadi duduk dalam durasi panjang disebut dengan qawaid. Nah, jalasa itu duduk dalam durasi pendek. Itu kenapa majlis ilmu disebut majlis. Tempat duduk dalam pengajian disebut majlis. Kenapa? Tidak banyak orang yang betah duduk di pengajian. Cobalah perhatikan jamaah itu. Paling setengah jam duduk, udah keluar. Baru 10 menit dulu kajian dimulai, udah ke kamar mandi. Jarang-jarang orang yang bisa betah duduk di pengajian. Kenapa? Karena majlis memang tempat duduk yang memang durasinya pendek. Makanya kajian-kajian tidak boleh lama-lama. Ceramah-ceramah tidak boleh panjang-panjang. Karena majlis namanya. Ya, duduknya tidak boleh panjang-panjang di sana. Nah, kalau mau panjang, qawaid namanya. Qu'ud atau maq'ad. Oke. Beda dengan ittika. Ittika tidak digunakan kecuali untuk duduk di surga. Karena ittika atau orangnya disebut muttaqiin, itu duduk dalam kondisi yang paling nyaman,
duduk paling bahagia, paling santai. Itu makanya diterjemahkan bertelekan. Bertelekan itu duduk yang paling santai, paling nyaman, paling enjoy. Di sekitar kita ada makan minum, di sekitar kita ada kenikmatan, ada wanita-wanita yang menghibur. Itu namanya muttaqiin. Coba perhatikan ya surat Shad tadi. Muttaqiin, mereka duduk. Bagaimana duduk mereka? Bifaqihatin kasirah, dikelilingi buah-buahan yang banyak. Kita duduk buah-buahan sekeliling, nyaman kan? Wasyarab, minuman banyak. Ya, kita nyaman lah duduk sambil ngobrol, itu minuman banyak. Indahum qasiratut tarf, mereka dikelilingi bidadari-bidadari. Apa tidak nyaman duduk begitu? Karena duduknya paling nyaman, maka disebut ittika, orangnya disebut muttaqiin. Bukan kawain, bukan qu'ud, bukan majlis, ya, bukan julus. Gitu. Coba baca lagi surat Tur, ya, surat At-Tur, ya, ayat yang ke-19-20. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Mereka di sorga itu duduk sambil minum-minum di atas dipan-dipan emas dan dikelilingi bidadari yang cantik jelita. Coba bayangkan, duduknya di dipan-dipan emas, di sana minuman banyak, makanan banyak, plus ada wanita-wanita cantik. Apa tidak santai duduknya? Maka duduknya disebut muttaqiin, karena duduk yang paling nyaman, paling santai, paling bahagia, paling enjoy. Coba baca surah Ar-Rahman ayat 54. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrakin wa janal jannatain. Dan jadi kata Allah, mereka duduk, muttaqiin ya, mereka duduk di atas permadani yang bagian dalamnya sutra. Ini permadani, bagian dalamnya sutra. Orang biasanya kalau bagian dalam itu mungkin ya busa, mungkin potongan-potongan kain yang tidak ada gunanya. Ini bagian dalamnya sutra, apalagi bagian luarnya. Maka yang disebutkan bagian dalamnya sutra, bukan bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya sutra, bagian luarnya apalagi? Itu tempat duduk mereka. Apa tidak nyaman duduk di atas sutra yang bagian dalamnya sutra, apalagi bagian luarnya? Lalu itu buah-buahan mendekat ke mereka. Jadi dia duduk, buah-buahan yang mendekat, bukan mereka yang memanjat. Buah-buahan itu mendekat. Sudahlah duduknya di permadani yang empuk, yang bagian dalamnya sutra, apalagi bagian luarnya, dan buah-buahan mendekat. Maka wajar tempat duduk mereka disebut muttaqiin. Coba perhatikan surah Al-Waqiah. Ya, Al-Waqiah 16-23. Muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk ya sambil berhadapan. Ya tufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Mereka duduk sementara ada bidadari-bidadari, ada pelayan-pelayan yang selalu menuangkan minuman dari gelas-gelas yang penuh berisi dengan air. Nyaman. Kita duduk, orang berkeliling, kasih minum, nyaman. Wa faqihati mimma yatakhayyarun. Mereka diberikan, disuguhkan buah-buahan yang terpilih. Wa lahmi tairin mimma yashtahun. Mereka diberikan makan daging-daging burung yang penuh kelezatan. Wa hurun in, ada bidadari yang duduk bersama mereka. Maka duduknya penduduk surga disebut muttaqiin. Kenapa? Karena muttaqiin itu duduk yang paling nyaman, yang paling enjoy, yang paling nikmat, yang paling bahagia, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada bosan, tidak ada jemu. Maka duduk yang seperti itu disebut muttaqiin. Karena itu di dunia tidak ada muttaqiin. Karena kalau kita duduk di dunia pasti capek, duduk pun capek. Itu makanya orang duduk pun kantuk, tidur, itu duduk. Di surga orang duduk tidak ngantuk, tidak capek. Kenapa? Karena duduknya dengan kenikmatan. Itulah kenapa rahasianya duduknya penduduk surga itu selalu muttaqiin, bukan qaidin, bukan jalisin. Kenapa? Karena duduk di surga itu senikmat-nikmat duduk, sebahagia-bahagia duduk, duduk yang tanpa beban, duduk yang tidak ada rasa lelah dan capek, dan
dikelilingi dengan ragam kebahagiaan, kenikmatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi penghuni surga. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.